Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa kabar? Puji Tuhan kita jumpa lagi. Saya selalu berharap Bapak Ibu kabarnya baik-baik saja. Karena kita punya Tuhan, Tuhan yang setia yang selalu menyertai kita. Puji Tuhan. Kita layak bersyukur jikalau hari ini kembali kita boleh diberkati dengan firman Tuhan. Firman yang hidup, yang kekal untuk merupakan kekuatan bagi setiap kita. Sebelum saya berkhotbah lebih lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu ya Bapa, Tuhan yang kekal yang kami sembah, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Jikalau hari ini kembali diajar dengan kebenaran firman-Mu, yang adalah kekuatan kami, kepastian kami, yang adalah pembela kami. Berkati Tuhan setiap kami dalam pemberitaan firman-Mu ini, nama-Mu saja yang kami permuliakan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, tema khotbah saya pada hari ini adalah tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa Bapak Ibu. Pertanyaan bagi setiap kita, apakah kita masih tetap berdoa? Atau kadang-kadang berdoa, kadang-kadang tidak berdoa? Atau tidak lagi sama sekali berdoa? Di mana kita memposisikan diri dalam hal tersebut Bapak Ibu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetaplah berdoa adalah satu nilai perintah Tuhan yang adalah kita harus taati, yang adalah kemenangan kita. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan berdoa. Tetapi Bapak Ibu, masih banyak persoalan di dalam berdoa ini terhadap orang-orang Kristen. Sehingga di dalam berdoa ini masih banyak yang ragu-ragu, yang bingung, yang bimbang. Pada akhirnya memunculkan nilai kekecewaan. Saudaraku, mari kita memakai bahasa yang mutlak soal berdoa ini. Tidak memakai bahasa yang muluk-muluk. Dan tidak bicara dengan hal yang mudah-mudahan. Supaya kita ada ketetapan, supaya kita ada kekuatan dalam hal berdoa, tidak pernah lagi ragu-ragu. Sebelum saya berkhotbah lebih lanjut Bapak Ibu, kita sepakat dulu singkirkan hal-hal yang membuat kita ragu. Singkirkan hal-hal yang menduakan Tuhan. Singkirkan yang menjadikan kita melakukan ibadat yang sinkretisme. Menggabungkan Tuhan dengan yang bukan Tuhan. Itu harus disingkirkan dulu dalam kehidupan kita supaya kita mutlak-mutlakan dalam hal kita berdoa terhadap Tuhan. Supaya jangan di antara kita ada pengkhianatan. Supaya di antara kita jangan sampai ada penyimpangan dalam hal berdoa di sini Bapak Ibu. Sebab saya akan memakai bahasa yang mutlak, bahasa yang jelas, bahasa yang terbuka bagi setiap kita. Yang pertama Bapak Ibu, berdoa adalah berharap kepada Tuhan. Saudara, berharap kepada Tuhan itu mutlak. Bukan kepada Tuhan yang lain, bukan kepada pribadi yang lain. Pertanyaan kita, apakah kita benar-benar sudah berharap kepada Tuhan? Dan Tuhan yang mana yang kita boleh berharap kepadanya? Ini penting Bapak Ibu, supaya tidak ada keraguan dalam hal kita berdoa. Saudara, kita jangan buang-buang waktu dalam hal berdoa ini. Dengan ragu-ragu, dengan bimbang, dengan bingung. Pada akhirnya kita lelah sendiri dalam hal persoalan kita Bapak Ibu. Berdoa kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan adalah mutlak Bapak Ibu. Kita lihat di Mazmur 121 ayat 1-8. Nyanyian Ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap.
Tuhan yang sanggup menolong kita apapun persoalan yang kita sedang hadapi. Ada amin? Jadi berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Ini penting sekali Bapak Ibu, saya camkan baik-baik bahwa orang Kristen dalam hal berdoa tidak boleh ragu-ragu, tidak boleh bimbang, tidak boleh mengandalkan Tuhan yang lain. Jikalau masih ada hal-hal yang engkau andalkan yang bukan Tuhan, singkirkan segera, mumpung masih ada waktu, dan jangan sampai Bapak Ibu buang-buang waktu, supaya engkau berkemenangan atas setiap persoalanmu, berkemenangan atas setiap masalahmu, dalam nama Yesus. Yang kedua Bapak Ibu, berdoa adalah bergantung kepada Tuhan. Yakobus pasal 5 ayat 16-18. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Yang kedua, berdoa adalah bergantung kepada Tuhan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Jadi tatkala engkau mau berdoa, harus saling mengampuni Bapak Ibu. Mengaku dosamu itu orang yang bergantung kepada Tuhan, bergantung kepada aturan Tuhan, bergantung kepada keinginan Tuhan, bergantung kepada perintah Tuhan. Bagaimana bisa engkau dalam hal berdoa masih ada dendam, masih ada akar pahit? Nah, ini persoalannya Bapak Ibu. Itu namanya engkau tidak bergantung kepada Tuhan. Itu bergantung kepada dirimu sendiri yang membuat engkau terkutuk. Terkutuklah orang yang bersandar kepada kekuatan sendiri dan kekuatan pada diri sendiri dan hatinya jauh daripada Tuhan. Kalau orang bergantung kepada Tuhan dalam hal berdoa, sesuai aturan Tuhan dong, supaya engkau menjadi orang benar. Doa orang yang benar apabila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Doa orang benar adalah doa yang tidak ada lagi dendam, doa yang tidak ada lagi akar pahit, doa yang tidak ada lagi kekecewaan. Bagaimana engkau bisa berdoa dalam hal masih ada dendam, masih ada dosa, masih ada akar pahit, masih ada permusuhan? Gak bisa. Itu bukan bergantung kepada Tuhan. Itu bergantung kepada pengertian dirimu sendiri. Nah, inilah yang seringkali dilakukan oleh banyak orang Kristen. Dia kan, dia berdoa bukan sebagai orang benar, tetapi sebagai orang yang berdosa. Bagaimana kuasa berdoamu itu manjur?
Saudaraku, berdoa adalah bersandar kepada Tuhan. Sandaranmu itu siapa? Sandaranmu itu beriman kepada Tuhan atau bukan beriman kepada Tuhan? Saudaraku, kalau saya merecek jemaat itu paling gampang. Begitu dia katakan dia berdoa lama dijawab Tuhan, saya cuma merecek, adakah Tuhan yang lain kau bersandar kepadanya? Ternyata saudaraku ada, bukan Tuhan Yesus, Tuhan yang lain yang bukan Tuhan. Mamon, kepintaran pengertian sendiri, bersandar kepada pengertian sendiri, bersandar kepada jimat, kepada opo-opo, kepada berdukun. Itu kan kacau Bapak Ibu. Jangan kau dustai Tuhan. Tuhan Maha tahu loh. Ya kan, makanya di sini dikatakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Percayalah. Itu bergantung iman kita kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Percayalah. Bapak Ibu, masalahnya percayakah sama Tuhan Yesus Kristus? Sudah beriman belum kepada Tuhan Yesus Kristus? Kalau sudah beriman, tidak beriman kepada Tuhan yang lain dong. Iya kan? Nah, ditentukan Tuhan balikan lagi kepada kita. Percayalah bahwa engkau sudah menerima. Percaya atau tidak? Kalau orang bersandar kepada Tuhan, tatkala kita percaya, doa kita pasti dijawab Tuhan. Lambat kita percaya, lambat pula doanya dijawab sama Tuhan. Cepat kita percaya, cepat pula doa kita dijawab sama Tuhan. Jadi gampang pengertian ini Bapak Ibu. Tidak susah lah menunggu jawaban Tuhan sebetulnya. Kita bisa prediksi kok. Dengan kita punya iman kepada Kristus. Kita mengenal pribadi Kristus, pribadi yang tidak pernah menunda-nunda dalam hal kita dijawab oleh Tuhan. Tuhan kita akan bersegera menjawab doa kita tatkala kita begitu percaya. Makanya kuncinya adalah bersandar kepada Tuhan, percayalah. Masalahnya apakah Bapak Ibu percaya kepada Tuhan Yesus atau percaya kepada Tuhan yang lain? Kan posisinya di situ masalahnya Bapak Ibu. Jadi berdoa adalah bersandar kepada Tuhan. Ini bahasa mutlak lagi saya katakan. Jikalau engkau tidak bersandar kepada Tuhan, alias bersandar kepada pengertianmu sendiri, berarti engkau tidak percaya 100% kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan pada akhirnya engkau akan kecewa. Bukan Tuhan yang mengecewakan engkau. Engkau mengecewakan Tuhan. Sebab engkau tidak bersandar kepada Tuhan. Tapi bersandar kepada hal-hal yang bukan Tuhan. Yang menduakan Tuhan. Percaya kepada arwah-arwah yang sudah mati menjadi kacau pada hidupmu. Yang hanya satu bahasa mutlak. Berdoa adalah bersandar kepada Tuhan saja. Mengerti bahasa yang saya katakan Bapak Ibu? Seharusnya kita paham. Jikalau ada hal yang engkau bersandar bukan kepada Tuhan saja, singkirkan dengan segera. Karena itu Tuhan tidak suka.